Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel NH Story. Oke, pada kesempatan kali ini dan yang merupakan perdana ini yang perdana memang, saya akan sedikit membahas tentang ilmu nahwu dasar, dan yang masyhur diketahui nahwu dasar dipelajari lewat kitab Al-Jurumi ya. Al-Jurumi. Oke, nanti saya akan jelaskan sedikit demi sedikit, mulai dari bab kalam, bab i'rab, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan kalam. Dan tentunya ini yang terdapat pada kitab Al-Jurumi. Dalam kitab Al-Jurumi dijelaskan bahwa kalam adalah suatu kalimat yang tersusun dari lafal, mufid, murokab, dan wadok. Ini dalam kitab Jurmiyah ya. Ya, pastinya ini pendapat dari para ulama nahwu. Nah, dan dari setiap bagian ini, dari lafal, mufid, murokab, dan wadok, itu juga nanti memiliki penjelasan sendiri-sendiri. Yang pertama akan kita bahas adalah lafad. Maaf ya, tadi saya salah mengucap lafal. Lafad menurut ulama ahli nahwu atau hadnya itu adalah as-sautu al-mustamilu ala ba'di hurufil hijaiyah allati awaluha alifu wa akhiruha al-ya'u. Maksudnya adalah suara yang keluar dari mulut manusia. Jadi yang dinamakan kalam itu harus tersusun dari lafaz. Lafaz adalah suara yang keluar dari mulut manusia, dan suara itu harus mengandung huruf hijaiyah. Di mana kita ketahui lah huruf hijaiyah alif, ba, sampai huruf ya itu ya. Contohnya lafal zaidun. Kita masyhur dengan lafal zaitun pada kitab nahwu ya. Zaitun itu kan tersusun dari huruf hijaiyah, yakni huruf za, ya, dan dal. Nah, itu yang dinamakan lafal. Lafal adalah suara yang keluar dari mulut manusia. Berarti terkecuali yang selain manusia pastinya. Entah itu beo, atau kadang-kadang kan juga ada burung beo yang bisa mengucap assalamualaikum. Itu bukan kalam, bukan termasuk lafal maksudnya. Bukan termasuk lafaz. Nah, tadi telah dijelaskan lafaz, masuk ke bagian kalam yang kedua, yakni al-murokab. Maksud murokab adalah tersusun. Tersusun itu apa sih? Tersusun adalah menurut ulama ahli nahwu disebutkan huwa ma tarokkaba min kalimataini fa'aksaro. Huwa matarokaba min kalimataini fa'aksaro adalah susunan yang terdiri minimal 2 kalimat atau 2 lafaz. Contoh zaidun qaimun. Nah, tadi kan zaidun 1 kalimat. Nah, ini kalau kita membahas murokab itu harus minimal 2 kalimat. Contohnya zaidun qaimun. Zaidun yang utawi Zaid iku qaimun, orang yang berdiri. Masuk ke pembahasan yang ketiga dalam pembagian kalam. Kalam tadi kan ada lafaz mufid, ada lafaz murokab, mufid. Yang ini mufid. Nah, yang ketiga ini mufid. Mufid itu apa? Mufid adalah suatu yang berfaedah, atau ulama ahli nahwu mengatakan mufid itu huwa ma afada faidatan yahsunu sukut 'alaiha minal mutakallim wasami. Maksudnya kayak gini. Yang kalau kita membahas kalam ya pasti kan tadi sudah disebutkan lafaz harus keluar dari mulut. Berarti kan kita membahas tentang suatu yang sedang dikatakan atau diucapkan. Nah, yang dinamakan mufid itu ketika ada 2 orang
saling bercengkrama atau berdialog ya. Kan gampangnya omong-omongan ya. Kan pasti mengatakan sesuatu. Nah, ketika perkataan yang diucapkan itu sudah saling diterima atau tidak menimbulkan pertanyaan lagi, contoh koma zaitun, koma sudah berdiri, siapa zaitun zaid, atau koma wis ngadeg sopo zaitun zaid, itu kan sudah pasti sudah langsung dipahami oleh pengucap maupun pendengar, yakni keterangan ini menjelaskan tentang yahsunu sukut minal mutakallim wasami. Orang yang mengatakan Zaid sudah berdiri, ya pasti dia paham dengan ucapannya, dan yang menerima atau yang diajak bicara pun juga memahami dari lafal Zaid sudah berdiri. Ya pastinya dengan keadaan di situ ada Zaid yang sedang berdiri. Itu namanya mufid, memberikan faedah kefahaman. Saya mengatakan sesuatu dan orang yang saya ajak bicara itu memahami apa yang saya katakan, itu namanya mufid. Atau halnya tadi huwa ma afada faidatan yahsunu sukut minal mutakallim wasami. Mufid adalah sesuatu yang berfaedah ketika diucapkan. Dengan maksud faedah tersebut adalah memberikan dampak saling bisa memahaminya antara pengucap dan yang diajak bicara. Itu yahsunu sukut. Kalau makna lafalnya ya berdiam yang bagus. Maksudnya berdiam bagus itu saya mendengar perkataan Anda, saya paham, pastinya ya saya nggak perlu timbul pertanyaan lagi. Maksudnya diam seperti itu, nggak timbul pertanyaan lagi dari apa yang dikatakan. Lanjut, yang terakhir adalah wado. Nah, dalam al-jurmiyah itu disyaratkan harus memenuhi kriteria kalam itu wado. Wado itu dalam bahas kalam yang terakhir disyaratkan wado. Nah, ini karena ini mengikuti kitab al-jurumi ya, maka harus ada wado. Wado yakni ucapan tadi yang sudah berupa lafaz, sudah murokab tersusun dari 2 kalimat atau lebih, minimal 2 kalimat, terus sudah mufid atau bisa dipahami dari kata tersebut. Yang terakhir adalah disyaratkan wado. Wado itu apa? Wado itu sengaja. Orang yang mengucapkan tersebut dia itu sadar dan dia memang sengaja mengucapkan lafal tersebut. Dalam hal ini ya pasti terkecuali bagi orang-orang yang mungkin sedang tidur. Ya sedang tidur, contoh sedang tidur atau sedang di luar kesadaran, entah itu mabuk ataupun yang lain. Kan itu kan tidak sengaja, atau dia mengucapkan sesuatu tapi dia bukan karena keinginan dia sendiri, dia tidak menyadari bahwa dia berucap. Contoh orang yang tidur lalu mungkin terbawa mimpi mengucap zaitun qaimun, itu kan tidak sengaja kan, dia tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Nah, itu berarti tidak wado. Nah, yang dinamakan wado itu harus sengaja, harus sadar dalam mengucapkannya. Nah, itu sedikit pembahasan dari kalam. Ulangi pertama. Kalam. Iya. Biasanya sing biasa, sing cepet iki. Ringkasan. Nah, tadi itu penjelasannya. Ya mungkin agak ribet juga sih. Ya enggak ribet sih. Yang penting belajar. Oke, kita ringkas saja. Jadi kesimpulannya seperti ini. Kalau kita bersandar pada kitab al-jurmiyah itu
disyaratkan memenuhi 4 kriteria. 1. Lafaz. Yang kedua murakkab. Yang ketiga mufid. Yang keempat wato. Lafaz tadi apa? Lafaz adalah suatu yang keluar dari mulut manusia yang mengandung huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ya kita pasti tahu lah ya. Yang kedua murakkab. Murakkab apa? Murakkab itu lafalnya atau kalam itu harus terdiri dari 2 kalimat atau 2 lafaz atau lebih. Minimal 2 lafaz, 2 kalimat. Dalam kitab itu disebutkan 2 kalimat. Yang ketiga mufid. Mufid apa? Ya lafaz atau kalimat yang diucapkan itu memberikan kepahaman bagi sang pendengar. Mufid adalah kalimat yang diucapkan memberikan kepahaman bagi sang pendengar dan bagi orang yang mengucapkan tersebut. Karena disebutkan yahsunus sukut minal mutakallim wasami. Orang yang mengucapkan memahami apa yang dia katakan, orang yang diajak bicara juga memahami apa yang mutakalim ucapkan. Yang terakhir wato, mengucapkannya itu secara sengaja, bukan karena posisinya itu sedang tidak sadarkan diri ataupun sedang mabuk mungkin. Dan intinya itu dia mengucapkan kalimat tersebut secara sengaja dan sadar. Berarti mengecualikan selain sengaja dan sadar. Harus sengaja dan sadar. Itu kalau 4-4-nya itu sudah terkumpul dalam suatu susunan, dalam suatu ucapan, berarti ucapan tersebut sudah dikatakan dengan kalam. Yakni pertama lafaz, yang kedua murakkab, yang ketiga mufid, dan yang keempat wadho. Saya beri contoh lafaz zahaba Zaidun ilal madrasah. Zahaba sudah pergi. Siapa Zaidun Zaid? Sopo Zaidun Zaid ilal madrasati menuju ke madrasah. Nah, ini kan saya mengucapkan lafal zahaba Zaidun ilal madrasah itu kan sudah menggunakan bahasa Arab, berarti sudah memenuhi kriteria lafaz, yakni harus menggunakan bahasa Arab. Yang kedua murakkab, tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Zahaba Zaidun ila al madrasah, itu sudah 4, berarti ya sudah memenuhi kriteria murakkab. Murakkab kan minimal 2 kalimat. Nah, saya mengucapkan dengan 4 kalimat. Zahaba Zaidun ila al madrasah. Yang ketiga mufid. Mufid ya, syarat mufid itu harus dipahami oleh pendengar. Kalau kalian paham dengan apa yang saya ucapkan, berarti ucapan saya masuk kategori mufid. Tapi kalau tidak paham, ya secara logika gimana gitu. Logikanya kalau saya mengucapkan seperti ini, zahaba Zaidun ilal madrasah, saya telah pergi ke madrasah, itu memberikan kepahaman atau tidak? Kalau tidak memberikan kepahaman berarti tidak mufid. Tapi kalau memberikan kepahaman atau yang diajak bicara itu paham, ya mungkin konteksnya saya sedang berbicara di depan Anda dan Anda memahami dari contoh saya, berarti ini mufid. Yang keempat wato, mengucapkannya itu posisinya sadar atau sengaja, dan saya ya pastilah sengaja. Saya membuat video ini untuk didengarkan kalian semua ya pasti karena kesengajaan saya, inisiatif dari NH Story untuk sedikit berbagi ilmu tentang kalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.